democratic triumph of Indonesia. And in this, I want also to learn from Brazil. Program Makan Bergizi Gratis adalah program andalan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Program ini masuk dalam 8 program hasil terbaik cepat Prabowo Gibran sewaktu kampanyenya. Tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Program ini pun telah diuji coba bahkan sejak Prabowo berstatus sebagai calon presiden, yakni pada akhir 2023 dan baru diluncurkan pada 6 Januari 2025. Saya berkesempatan untuk melihat dapur pertama yang dibangun sebagai embrio program makan bergizi gratis di daerah Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya berbincang langsung dengan salah satu orang yang menjadi sosok penggerak dan pengejawantahan visi Presiden tentang makan bergizi gratis. Dan hari ini sudah bersama saya, Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan Hindayana, yang akan menemani saya, atau mungkin saya menemani Bapak. Selamat. Meninjau apa nih Pak, dapur pertama? Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang pertama. Yang pertama? Yang pertama, cikal bakal dari model yang diterapkan di seluruh Indonesia. Ini kan ada 190, bagaimana menjaga ataupun awalnya skemanya kan nggak mungkin langsung rapi seperti ini kan Pak? Ya, pasti jadi, awalnya ada rumit-rumitnya dulu dari awal sampai akhir ya? Ketika dulu diminta untuk melakukan uji coba, maka saya minta kepada manajer saya namanya Fahmi untuk mencari tempat yang bisa digunakan untuk kegiatan masak-memasak. Oke. Dan kebetulan ada ruko yang baru selesai, kemudian ada 2 pintu. Saya minta direnovasi selama 15 hari, itu Desember 2002. Desember 2022. Desember 2022. Oke. Ya, untuk direnovasi selama 15 hari agar tanggal 2 Januari 2023 sudah bisa melakukan uji coba. Dan akhirnya Fahmi mengumpulkan ibu-ibu yang tadinya tidak bekerja sebagai rumah tangga, kemudian beberapa pemuda yang bisa membantu untuk kebersihan, delivery, dan lain-lain. Dan akhirnya terbentuklah, dulu disebutnya unit pelayanan, tapi sekarang dalam SOTK disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang ini sebetulnya dengan tempat yang sempit, kita bisa melayani mulai dari 3.000 sampai 3.500. Awalnya tidak sebersih ini. Dulu waktu 5 hari pertama kali kita melakukan, semuanya dalam keadaan acak-acakan, becek, higienis dan sebagainya. Tapi dengan bertambahnya waktu, ya alhamdulillah sekarang menjadi salah satu contoh yang bisa dilihat. Dan ketika masuk, maka sekarang semuanya wajib menggunakan alat pelindung karena ini masakan yang akan dikirim ke anak-anak. Oke, saya kalau gitu mau cek nih, ini dari sudah 1 tahun berjalan, seperti apa dapur pertamanya makan bergizi gratis? Selamat datang. Oke, kita pakai masker dulu ya Pak ya. Ini kan sebenarnya program besar. Kita menjaga-jaga segala sesuatu terjadi di lapangan, sehingga aspek higienis itu betul-betul menjadi perhatian kami, termasuk ke food safety-nya. Tapi berarti benar ya Pak, kata Bapak nggak langsung seperti ini. Nah itu penerapannya berapa lama tuh Pak sampai bisa serapih ini? Sampai rapih, dan ibu-ibu yang tadinya bisa masak di rumah, sampai bisa masak dengan baik dan dengan rasa yang diterima itu 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Oke, berarti ya kalau sekarang baru 5 hari, kemudian banyak keluhan di sana sini, saya memaklumi, karena bagaimanapun butuh penyesuaian, termasuk selera anak. Tapi ini sekarang kita lagi di ruang apa ini Pak? Ini adalah ruang penyiapan, jadi barang datang di tempat ini masuk ke sini, kemudian kita simpan. Ini karena tempatnya terbatas, tapi kita bisa akomodir sedemikian rupa. Kemudian disiapkan oleh ibu-ibu. Ini ibu-ibu dulu ibu rumah tangga ya. Ini ibu rumah tangga yang kemudian akhirnya bisa membantu kami masuk dari jam 2, jam 3, kemudian motong-motong.
karena makanan yang kami siapkan mencakup 3 tahap. Oke. Jadi paling pagi itu kami harus mengirim jam 7.45 karena anak PAUD sampai SD kelas 2 sekolahnya kan sampai jam 10. Jadi mereka harus makan jam 8 sehingga harus dikirim jam 7.45. Oke. Nanti ini terus masak karena anak SD yang lainnya baru akan dikirim jam 9 untuk makan jam setengah 10 karena sekolahnya sampai jam 12. Nah, nanti yang paling terakhir untuk anak SMP, SMA itu dikirim jam setengah 12 untuk dimakan jam 12. Bertahap berarti Bertahap. ya Pak ya. Mari Ibu, saya mau berlanjut ke selanjutnya. Oke, setelah ini ada storage ya Pak ya, sama Iya. tempat potong-potong preparation, jadi ruangan masaknya ya Pak. Ruang masak. Luar biasa, itu wanginya tapi udah kecium ya Pak ya? Iya. Wangi masakannya. Iya. Pak, tapi saya penasaran sebenarnya. Untuk menerapkan kan sekarang ada 190 dapur yang Iya. dikelola sama DGN. Ini cara pengawasannya untuk tetap terus skemanya sama seperti ini tuh sebenarnya seperti apa ya Pak? Iya. Pasti kan nggak mudah ya. Iya, tentu saja. Nah, kebetulan kan SDM yang mengelola di seluruh Indonesia itu dididik dengan pola yang sama. Oke. Jadi mereka akan dididik 3-4 bulan, baik dari segi kedisiplinan maupun dari segi kemampuan. Dan mereka sebelum turun ke lapangan kan dimagangkan. Jadi berkali-kali datang ke sini melihat prosesnya dan sebagainya. Seperti itu. Bagaimana sebenarnya proses ataupun apa sih Pak lewat program ini kultur baru yang ingin disampaikan ke anak-anak Indonesia soal nutrisi, soal apa yang ingin dibangun Pak sebenarnya? Iya, gizi ini kan baik, penting sekali untuk pertumbuhan. Dan untuk pertumbuhan itu dibutuhkan komposisi gizi seimbang. Mulai dari karbo, Proteinnya, seratnya, mineral, dan lain-lain. Sehingga kalau makan itu kalau bisa komponen ini selalu ada. Sehingga kami, Badan Gizi, menetapkan komposisi gizi seluruh Indonesia. Tidak menetapkan standar menu. Karena nanti dengan komposisi gizi itu menunya bisa macam-macam. Dan menu ini adalah kami tugaskan kepada ahli gizi. Oleh sebab itu, di setiap satuan pelayanan itu wajib ada satu ahli gizi. Yang itulah kemudian meracik menu itu untuk dengan komposisi gizi yang sama. Meskipun menunya sangat disesuaikan dengan selera setempat, kemudian dengan sumber daya lokal yang tersedia. Jadi kalau di warung Kiara ini banyaknya ayam dan sukanya ayam dominan. Tapi nanti di daerah-daerah yang ikannya banyak dan orang lebih suka ikan gitu. Seperti itu. Jadi kayak kami yang kami tetapkan adalah standar komposisi gizinya, bukan standar menu. Oke. Meskipun memang variasinya beda-beda seperti yang kemarin apa ditanyain kan, ada yang ada susu, ada yang nggak ada susu. Ya, gitu, Pak. Itu jadi juga... gini, kami tetapkan susu itu menjadi bagian menu, terutama di daerah-daerah yang ada sapi perahnya. Ya, kemudian tapi bukan menutup kemungkinan yang lain tidak diberikan, tetap diberikan, tapi kita harus mengatur komposisi menunya. Nah, sekarang kebetulan hari ini masak orak-arik telur. Ya. Jadi bahan baku yang digunakan untuk memasak orak-arik telur pasti tidak semahal kalau kita masak ayam atau daging. Nah, karena masak telur dan komponennya murah, maka kemungkinan bisa memasukkan susu ke dalamnya, sehingga harga indeksnya tidak melebihi. Jadi salah satu bagian edukasi juga dan jangka panjang sebetulnya setelah ini. Setelah intervensi selesai dan semua anak mendapatkan haknya terkait dengan gizi seimbang, maka langkah berikutnya adalah edukasi. Nah, di edukasi menjadi kebiasaan memilih makan itu adalah dengan gizi seimbang, bukan Asian way yang nasi dicampur dengan mie, campur dengan gorengan, campur dengan kerupuk, itu Asian way. Aduh, nah, itu saya banget Pak pas kecil Pak. Iya, itu adalah pembiasaan. Jadi selama ini banyak anak, 60% anak di daerah Sukabumi ini tidak pernah melihat menu dengan komposisi gizi seimbang. Dan 60% anak di sini baru minum susu setelah ada intervensi kita. Jadi mereka tidak minum susu bukan karena laktose intoleran, tapi karena tidak mampu beli susu. Dan ini ya, awal-awal mereka bekerja, ini untuk bisa menyimpan tray seperti ini, itu butuh waktu lama.
Ini Oke. kecepatannya bertambah terus ya? Tambah terus, Pak. Dari 10 per menit atau berapa? Sekarang itu dalam waktu 5 menit bisa 60.000 porsi. 60. Jadi nanti yang baru-baru, yang baru melaksanakan, kan sekarang ada telat, ada apa. Itu karena mereka masih biasa, mekaniknya belum telat. Tapi Oke. lama-lama seperti Bapak ini cepat sekali. Cak, 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 gitu kan. Itu karena berjalannya waktu aja. Butuh waktu untuk Butuh beradaptasi waktu. juga, tapi ini kita langsung ke sekolah, boleh ikut ya Pak Boleh, ya? boleh. Oke. Indonesia bukan satu-satunya negara yang menerapkan program makan bergizi gratis. Di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara ke-8 yang memberikan makan gratis bagi anak-anak. Thailand, Malaysia, Filipina, Kamboja, Laos, Timor Leste hingga Brunei Darussalam sudah memulai intervensi gizi bagi generasi penerusnya lebih dulu ketimbang Indonesia. Pada 2025, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional menargetkan 19,47 juta orang sebagai penerima manfaat, dan dengan target pada akhir Januari 2025 ada sekitar 3 juta anak yang diberi makan. Sementara pada 6 Januari 2025, 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi mampu menyediakan makanan gratis bagi 570.000 anak, yang artinya untuk menjangkau 3 juta anak pada akhir Januari, Badan Gizi Nasional perlu menyiapkan sekitar 810 satuan pemenuhan pelayanan gizi lainnya. Dan dari 570.000 anak-anak yang menerima makanan bergizi, 119 diantaranya adalah murid-murid SDN 03 Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kita sampai di SD 3 Warung Kiara. Oke, tapi ini sepertinya lagi Ini joget. sekarang kan sudah di launching 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke. Dan salah satunya adalah senam di setiap pagi dengan gerakan yang sudah dibuat, Oke. ada modelnya. Dan saya waktu launching juga ikut, Prof mensukseskan. ikut jadi instruktur. Belum bisa, Udah bisa, karena ya. ini terus terang 10 menit yang kalau dilakukan menguras Ngos-ngosan juga ya, ngos-ngosan juga. Ini untuk membiasakan bahwa anak itu setiap pagi bergerak dulu. Oke. Ini adalah 7 kebiasaan baru yang dilaunching oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oke, jadi ini sebelum makan Iya. kayaknya dibuat lapar dulu kayaknya di Prof ya. Olahraga dulu setiap pagi, kemudian nanti setelah selesai baru kemudian kita bagikan menunya. Prof, satu SPPG itu radiusnya sekarang tuh berapa sih Prof? Untuk Kita sih dari pengalaman antara 4 sampai 6 kilo. paling jauh berarti Iya, ada yang iya. 6 kilo. Karena ada yang sekarang mencoba agak jauh, keteteran. Jadi saya bilang ini adalah berbasis praktis dan sains. Jadi mohon diikuti kalau kita sudah berikan petunjuk. Nah, Oke, ini kan makanya tadi kita jalan nggak sampai kos-kosan Nggak ya Prof jadi ya? kos-kosan, iya. Langsung ini aja, Gitu. ya. Berarti ini kita nunggu senamnya selesai dulu. Iya. Atau tadi kayak mau ikut senam dulu deh. boleh sambil sambil muter-muter. Udah hafal belum, Dek? Saya dan Prof Dadan pun melihat bagaimana makanan bergizi gratis didistribusikan kepada anak-anak di SDN 03 Warung Kiara. Setelah senam, siswa-siswi SDN 03 Warung Kiara berbaris dan menerima tray makanan satu persatu. Lalu mereka makan bersama di koridor depan kelas. Setiap sekolah memiliki gaya pembagian masing-masing, tetapi yang penting adalah waktu pembagian makanan sesuai dengan kriteria usia anak. Murid PAUD dan SD makan pada pagi hari, sedangkan murid SMP dan SMA makan pada jam makan siang. Nih, Mbak Diana. Ini Setelah habis kita senam tadi, Senam Pak, tadi. ini berarti udah mau dibagikan. Kemudian ini adalah infrastruktur yang berkembang sejalan dengan aja program makan bergizi. Tadi anak Sukabumi ini tidak suka makan pakai sendok. Jadi senengnya makan pakai tangan. Oke. Indonesian way, Indonesian Pancasila. Dan oleh sebab itu banyak yang orang khawatir higienisnya segala macam. Alhamdulillah ada yang membangunkan sehingga sekarang cuci tangan menjadi kebiasaan anak. Oke. Ini adalah salah satu kebiasaan anak Indonesia nih. Sebelum- Habis itu kemudian mereka
mengambil makanan. Ya, seperti tadi lihat, ini rapianya rapia yang warna kuning. Itu artinya sudah tahu kan kalau ini untuk anak SD. Nah, mereka ngambil, kemudian mereka scan tangannya. Oke, ini apa Pak? Ini adalah palm vein recognition. Oke. Jadi anak itu di scan telapak tangannya pagi hari. Nah, ini akan tersambung ke SPPG yang tadi Mbak Diana lihat. Oke. Nanti akan ada informasi di dashboard sana di Warung Kiara SD Warung Kiara 3 ini berapa anak yang hadir. Nah, dengan Jadi sudah keling langsung. langsung Pak? keling. Jadi Oh. dengan jumlah yang ada di sana, nanti makanan yang dikirim ke sekolah sesuai dengan anak yang absen. Oke. Nah, pada saat nanti anak ini dibagikan, seperti sekarang sudah dibagikan, mereka scan lagi untuk konfirmasi bahwa makanan yang diambil sesuai dengan yang dikirim. Ini berarti teknologi yang sebenarnya jadi percontohan dan diharapkan nanti Ini akan dikembangkan di seluruh Indonesia, sehingga proses digitalisasi itu betul-betul menjadi andalan kita untuk controlling. Melihat seberapa banyak anak yang menerima, kemudian kita akan punya big data terkait anak-anak sekolah. Jadi Badan Gizi tiba-tiba menjadi institusi yang bisa melihat kehadiran anak setiap hari seluruh Indonesia. Oke, berarti Dan saya sudah laporkan ke Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Oke. sehingga nanti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyatu dalam sistem ini sehingga evaluasi anak dari tahun ke tahun bisa dilihat. berkolaborasi begitu ya. ya, Oke, Prof, ini kayaknya anak-anak udah pada siap makan nih. Ini mungkin boleh ya. Kita mungkin sambil makan juga deh, Prof. Aku juga belum Boleh, mau? sarapan. Oke, boleh. Boleh ya, Prof. Ini kita sambil duduk. Pak Uki nggak ikut sini? Boleh ya? Nggak usah. Boleh bareng-bareng ya. Yuk, Oke, nanti bareng-bareng. kita lihat kebiasaan anak-anak ketika mau makan. Oh, iya, Nanti betul, dipimpin betul. oleh Ibu Guru. Makanan bergizi. Silakan berdoa. Buka dulu, dibuka. Buka. Boleh dibuka. Tutupnya di sebelah bawah. Oh. Menunya. Aduh, saya suka telur, Begini Pak. ya, kita telur. Angkat tangannya. Selamat makan. Pak, ini kan tapi dari beberapa sekolah ini kan yang paling dekat sama Warung Kiara dari jarak radius 6 km tentu ada beberapa ya Pak. Masih ada yang belum terjangkau. Nah, itu memang skema pemilihan kah atau yang paling dekat kah atau menyesuaikan dengan kapabilitas atau kemampuan dari warung terus seperti apa? Yang pertama tentu sesuai kapasitas. Karena dari hasil uji coba nih dari tadinya dari 2.000 sampai 5.000, ternyata yang paling optimal di jumlah 3.000. Itu dari segi kemampuan masak, waktu masak, delivery dan lain-lain itu yang paling pas. Disesuaikan dengan radius yang ada. Nah, kemudian habis itu kita pilih sekolah-sekolah yang memang paling dekat ke satuan pelayanan itu. Berarti yang diutamakan di jarak ya Pak ya? Jarak. Karena ini ketepatan waktu penting sekali untuk mengirim makanan ini supaya tidak basi dan juga pas ketika anak-anak harus makan. Nanti daerah sekolah-sekolah yang belum terjangkau ya kita bertahap untuk membangun satuan pelayanan di daerah yang lebih dekat lagi. Seperti itu. Pak, ini kan tapi kan tujuan untuk makan bergizi ini karena lengkap ya, ada proteinnya, Pak, ada karbonnya, kemudian ada sayurnya juga untuk entah itu serat, kalsium dan lain sebagainya. Kapan sebenarnya dampak dari program ini akan terlihat Pak? Karena kan ini program jangka panjang ya Pak. Dan ini sebenarnya tentu tidak sedikit juga orang yang pasti juga bertanya ke Bapak, emang iya ngefek begitu Pak? Yang paling pendek yang bisa dirasakan adalah efek kehadiran. Betul ya Ibu Guru ya? Efek kehadiran. ya. Karena pada semangat ya Pak ya? Semangat. Oke. Dulu rata-rata masuk sekolah itu hanya 70%, 80%. Sekarang hampir 100%. Itu efek yang segera dapat kita lihat. Kemudian yang kedua dari segi kebugaran lah. Karena biasa makan rutin, jadi tidak ada lagi yang ya, kelaparan dan sebagainya. Kemudian
Semangat belajarnya tambah semangat nggak? Tambah semangat. Gak ada yang jawab Pak, tambah semangat enggak? Tambah. Itu kan berarti jangka pendeknya adalah kehadiran ya Prof ya? Ya. Berarti jangka panjangnya kapan kita bisa melihat generasi emas itu akan tercipta? Nah, jangka panjangnya itu memang tidak bisa kita lihat sekarang. Karena anak ini sekarang usianya berapa, Dek? 12. Jadi ada 2 titik kritis pertumbuhan anak. Yang pertama 1000 hari pertama untuk kecerdasan, untuk otak dan sebagainya. Itu yang di mana stunting harus kita atasi. Kenapa ibu hamil, menyusui dan anak balita kita intervensi? Karena itu untuk mencegah stunting. Oke. Nah, titik kritis yang kedua adalah ketika anak tumbuh dari usia 8 ke 17 tahun. Dan saat itulah ini sedang tumbuh-tumbuhnya. Dan supaya tubuhnya optimal dengan tinggi badan yang sesuai dengan harapan kita, mereka harus dipasok dengan gizi seimbang pada saat proses percepatan pertumbuhan tersebut. Jadi jangan heran kalau ada yang pintar, pendek. Karena pada saat pertumbuhan tidak dipasok oleh gizi seimbang. Tapi ada yang tinggi tapi agak sedikit dongo, itu karena 1000 hari pertamanya kurang nutrisi. Yang kita harapkan cerdas dan tinggi. Oke. Nah Prof, ini kan kalau ngomongin di media sosial ya Prof ya, terutama setelah rilis, ini nggak jarang yang viral. Entah itu soal menu lah, entar soal apapun, ada aja yang viral. Itu Prof ngecekin nggak sih? Oh, tiap hari. Semua yang ada viral itu pasti masuk. Dan saya memang agak kelihatan kurang tidur karena saat istirahat harusnya di mobil itu kan tidur. Itu kesempatan untuk cek yang begitu-begitu. Oke. Nah, nanti setiap jam 5 di kantor itu kita video call Zoom dengan seluruh SPPG yang melakukan pelayanan. Jadi evaluasi setiap hari. Ada beberapa di daerah yang mengeluh, kok menunya cuma tempe sama tahu aja atau Ya. kayak apa. Nah itu tuh dicek, kemudian alasannya apa Prof dari SPPG-nya? Apakah karena memang SPPG-nya kurang biaya atau seperti apa Prof? Ya, jadi mahal? kita biasanya kalau ada laporan, kita cek otentikanya. Oke. Di daerah mana, kapan, Siapa siapa yang yang upload? mengirim. Jadi kalau ada laporan yang tidak jelas asal usulnya, kami justru akan kebingungan. Tapi kalau jelas misalnya SD sekian Palembang seperti kemarin itu yang viral Gibran itu, ternyata setelah dicek laporan bahwa yang bersangkutan itu habis makan nasi goreng Kenyang sehingga jadinya. tidak mau makan. Nah, kemudian menu yang seperti tahu itu padahal itu ikan gabus yang dikasih tepung. Oke. Tampilannya kayak tahu padahal itu ikan gabus. Gitu. Jadi kayak gitu tuh lah. Ya. Kemudian ada memang yang pada saat memasak mungkin karena belum terbiasa, jadi memang butuh ditingkatkan. Yang kayak gitu-gitu kita tidak pungkiri lah. Sejak tahun lalu, SDN 03 Warung Kiara yang jaraknya tak sampai 100 meter dari SPPG Warung Kiara telah mendapatkan makanan bergizi gratis. Namun sebelum program diluncurkan pada awal Januari 2025, dokumentasi apapun tidak diperbolehkan. Kalau kapannya aku nggak tahu, tapi rasanya itu enak banget kayak gitu. Jadi ke sekolahnya tuh jadi tambah semangat karena ada makanan bergizi. Oke, kenapa semangat? Karena bisa makan. Kalau di rumah kan, kalau pulang sekolah itu kan jarang makan. Soalnya sekolah madrasah. Apa menu favorit Syakila? Daging sapi. Daging sapi. Kenapa daging sapi? Karena kalau kayak jarang gitu loh kayak makan daging sapi. Kalau makan juga pas Idul Adha aja. Daging sapinya diapain? Di semur. Menyediakan makanan untuk anak-anak memang bukan pekerjaan yang mudah. Dengan program makan bergizi gratis, guru punya peran penting untuk mendorong siswa-siswi menghabiskan makanan yang diberikan. Awalnya kita kan di waktu jam istirahat, kita bagikan di waktu jam istirahat, tapi kendalanya di pedagang kecil yang datang ke sekolah kami. Bu, kalau waktu istirahat mereka makan, kemudian tidak lama langsung bel masuk, kami bagaimana, begitu kan? Ya, seharusnya mereka jajan. Makanya kami saling menghargai dari situ, makanya 15 menit sebelum istirahat kami bagikan untuk makan mereka. Jadi ada waktu istirahat, tetap mereka bisa jajan gitu kan.
bisa jajan tetap masuk. Alhamdulillah selama ini kegiatan belajar mengajar tidak pernah terganggu. Kalau di sini semua makanan pada habis aja gitu, Bu? Enggak juga, itu memang kendalanya, terutama di sayur. Sayur mereka kan tidak suka sayur, makanya setiap seperti tadi ketika senam pagi, biasanya selesai senam saya selalu edukasi anak-anak. Nanti makan sayurnya ya, gitu kan. Nanti tidak harus habis dulu, tapi perlahan-lahan, gitu kan. Terus kendalanya di ikan di sini. Iya. Kenapa tuh, Bu? Ikan itu kan memang kalau anak 1, 2, 3 sulit makannya. Iya, tapi mereka ikan laut mereka yang anggap, padahal kan yang sering di dapur ya ada tuna gitu ya, yang kita enak-enak di dapur, tapi mereka yang hanya tahu ikan laut itu cuek katanya. Jadi satu macam yang mereka pikir, jadi mereka sulit untuk makan. Tapi dari situ kita edukasi, kalau kita bersyukur maka Allah akan menambahkan rezekinya buat kita. Makanya itu harus habis gitu. Selalu edukasi seperti itu. Perlahan anak pun. Iya. To be interested in food but not in food production is totally absurd. Begitu bunyi kutipan terkenal esais dan aktivis lingkungan Wendell Erdman Berry. Perbaikan gizi anak Indonesia harus dibarengi kebijakan pangan yang holistik dan strategis dari hulu ke hilir. Hal ini yang disadari oleh Badan Gizi Nasional. Maka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi diproyeksikan mampu memproduksi bahan baku sendiri, memberdayakan petani lokal hingga menyerap tenaga kerja dari masyarakat di sekitar dapur. Hingga kini, modal kemitraan untuk membangun dapur-dapur di berbagai tempat semakin digenjot. Pasalnya anggaran 71 triliun rupiah yang dianggarkan untuk program ini hanya cukup sampai Juni 2025. Terlebih dari 190 SPPG, 58 diantaranya atau hampir 30% berlokasi di Jawa Barat, padahal data BPS menunjukkan provinsi dengan tingkat stunting dan prevalensi ketidakcukupan gizi paling tinggi bukan di Jawa Barat, melainkan di kawasan timur seperti Papua dan NTB. Ini adalah salah satu calon mitra kita juga yang akan ikut berperan serta di dalam program ini. Berarti nanti juga akan semakin banyak jangkauannya ataupun siswa yang diberi makan berarti. Tentu saja, karena kita nanti sampai semua program berjalan penuh untuk 82,9 juta dibutuhkan 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang mayoritas mungkin akan seperti ini. Ya, kita jalan kaki, kuat nggak jalan? Kuat, Pak. Ya, Habis makan tadi, Pak. Ini akan turun sekali, kemudian ya ke sawah seperti biasa. Nanti saya akan tunjukkan di mana dulu uji coba pemupukan dilakukan. Tapi sebelum ke sana mungkin kita lihat sekilas tentang pembagian ruangan. Juga ya, Pak. Ya. Nah ini kan tapi skema soal ada kebun, ada sawah ini tidak bisa diterapkan di semua SPPG berarti kan, Pak? Kita harapkan seperti itu. Karena kita ingin program ini tidak hanya sebagai investasi SDM jangka panjang, di mana gizi menjadi bagian penting untuk pertumbuhan anak, tapi juga membangkitkan ekonomi daerah. Tapi kan kalau di kota tentu masalah. Ya, itu hanya kota kan. Tetapi jangan lupa, sebagian besar wilayah kita adalah pedesaan. Bisa supply apanya, Pak? Beras, sayur, kemudian ayam, telur, dan lain-lain. Jadi ini ya, Prof ya. Jadi inilah tadi yang saya ceritakan. Kami ini sedang melakukan uji coba pemupukan di lahan ini. Sawah ini, jangan lihat sekarang. Sebelum program berjalan, ini adalah salah satu tanah subur di daerah sini yang tidak diproduksikan, diproduktivitaskan. Jadi nganggur, ini
lahan nganggur. Oh, oke. Sudah 3 musim tidak ditanami. Mhm. Nah, kemudian kami datang untuk mengoptimalkan tanah-tanah yang tidak subur itu, sekaligus melakukan uji pemupukan. Yang tadi Prof bilang Bila- soal pupuk. iya, pupuk. Jadi makanya pas Ini- bikin iya. SPPG di sini. Nah, sekarang lihat, ini semua lahan ini tidak ada yang nganggur lagi. Kenapa? Karena kita tanam bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan SPPG, sehingga kita lihat ada yang baru umur 2 bulan, ada yang sudah mau panen, ada yang baru tanam. Karena kita atur pola tanam sedemikian rupa supaya pasokan ke SPPG terpenuhi dari milik kita sendiri. Dari ini berapa hektar? Prof? Totalnya yang ini ada 2 hektar, di seberang sana ada 3 hektar. Oke, berarti Totalnya 15 hektar. dari total 15 hektar itu bisa mencukupi Cukup. kebutuhan beras dari SPPG ini? Iya, yang satu kan, Satu. satu. Jadi bisa dibayangkan kalau nanti semua lahan-lahan nganggur, kemudian dioptimalkan, diatur pola tanamnya, kebutuhan untuk SPPG itu terpenuhi dari wilayah lokal. Seperti Tapi itu. kalau dari Warung Kiara sendiri memang apakah ada bekerja sama juga dengan vendor begitu Prof? Karena kan sebenarnya kalau bicara soal vendor ini kita juga bingung perihal ketika waktu pertama kali Presiden Prabowo menyebutkan oke anggarannya 10.000. Kita yang di kota tuh wondering, warteg 10.000 aja nggak dapat begitu Prof? Karena gini, pola pikirnya kita bukan membeli porsi makan, tapi kita kan tadi ada ahli gizi. Nah, dia yang bikin menu 1 bulan. Kemudian kita tahu hari Senin masak apa, hari Selasa masak apa, hari Rabu masak apa. Nah, yang dibayar itu untuk masak hari Senin dengan menu kayak orek telur itu, berapa bahan bakunya, itu yang dibayar. Oke. Makanya tadi ketika masak telur, dan kita tahu bahwa untuk masak 3.000 orang dengan telur itu paling 20 juta selesai. Lebih murah. Oleh sebab itu kita punya slot untuk beli Susu. kayak gitu ngaturnya. Tapi ketika nanti kita masak sapi yang indeksnya langsung naik, nggak mungkin kita kasih susu dengan makan ngasih menu sapi. Tapi anak-anak di sini sangat menunggu sapi itu karena orang sini kan makan sapi ketika Idul Kurban aja. Jadi ketika kita tetapkan udah kita 3 kali sebulan, 3 kali sebulan aja itu menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak itu. Pasti ketika masak daging sapi habis dan cepat sekali. Salah satu tujuan dari program Makan Bergizi Gratis ini kan memang tidak hanya pemberdayaan ataupun memperbaiki gizi dari anak-anak ya Prof, tapi juga pemberdayaan lahan, termasuk juga atau petani lokal, UMKM dan lain sebagainya. Kalau di Warung Kiara sendiri yang menjadi percontohan, yang menjadi dapur pertama itu seberapa melibatkan UMKM atau warga sekitar sih Prof, selain sebagai pekerja begitu Ada ya? di video kami yang namanya Pak Asep. Oke. Itu tukang sayuran yang menanam kangkung. Oke. Itu betul-betul menjadi seorang petani yang merasakan manfaatnya dari program ini. Oke. Kemudian tiba-tiba ada agen telur ya di sini ya. Agen telur yang baru Pak Ade itu kemitraan lokal semua. Gitu. Dan kami berharap sebetulnya makanya Pak Presiden katakan program ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas desa. Ini contohnya seperti ini. Jadi lahan-lahan yang tadinya nganggur sampai 3 musim tidak ditanamin, akhirnya sekarang bisa produktif dan tidak ada lagi lahan yang nganggur. Ini harapan kita. Jadi kita kan kadang-kadang berpikir lahan kita luas gitu. Kenapa pertanian kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan? Karena sebetulnya banyak lahan produktif yang subur tidak diproduktifkan, tidak difungsikan. Kenapa? Karena tidak adanya off-taker di daerah. Nah, sekarang dengan adanya SPPG itu diharapkan menjadi off-taker terdepan bagi produk-produk lokal. Jadi penggerak juga. Penggerak. begitu. Jadi karena gini, uang yang masuk ke SPPG itu 85%-nya digunakan untuk membeli bahan baku. Oke. Karena untuk masak kan butuh bahan baku. Dan bahan bakunya itu 95% produk pertanian. Jadi sebetulnya dengan program ini nanti ke depan itu justru yang akan maju adalah pertanian kita. Diharapkan demikian dan pengawasannya juga harus ketat nih. Dan ya, Pak, masyarakat akan lebih produktif.
Ini ada juga sebenarnya Pak perihal anggaran juga, karena tadi juga Bapak membahas ya 80%-nya itu yang masuk ke SPPG itu ya untuk pertanian. Ya, Artinya 85%. 80%-nya. Ya. Nah ini kan rantai distribusinya itu cukup panjang ya Pak ya. Saat kemudian ke SPPG Enggak, sampai sebetulnya ke justru daerah-daerah. dengan pola yang sudah kami contohkan, rantai pasoknya jadi sangat pendek. Karena dari sawah langsung ke SPPG, tidak lagi harus ke pasar induk, baru dari pasar induk balik lagi. Ini enggak, dari petani bisa langsung ke SPPG. Memotong rantai. Jadi harusnya pertaniannya optimal, marketnya dijamin, dan kemudian harganya harusnya karena pasokan lokal ya tidak akan semahal kalau datang dari rantai pasok nasional. Berarti sebenarnya angka 10.000 itu juga jadi sangat mungkin ya Pak ya? Enggak, untuk daerah-daerah seperti ini lebih dari mungkin. Karena kami sudah buktikan selama 12 bulan itu memang indeksnya tidak jauh-jauh dari itu. Nah itu Pak, mengimplementasikan selama kurang lebih visi Presiden begitu ya, selama kurang lebih 2 tahun ini, itu tantangan terbesarnya apa? Atau di mana sih Pak? Ya, tantangannya bagaimana agar apa yang kita bisa kerjakan itu bisa kita copy paste ke tempat lain. Ini tantangan mengcopy paste itu kan nanti yang menghadapi daerah lain, yang karakteristik daerahnya juga lain, masyarakatnya lain. Ini butuh betul-betul penyesuaian-penyesuaian. Makanya saya sampaikan kepada SPPG yang belum jalan, jangan buru-buru ingin melayani banyak, tapi perlahan-lahan saja supaya lesson learn-nya bisa dapat dan sekali melayani kualitasnya langsung bagus dan ditingkatkan, semakin meningkat. Daripada kita ngejar target melayani banyak, kemudian tiba-tiba banyak masalah, setback jadi akhirnya. Lebih baik kita slow but sure. Terakhir Pak, saya mau minta Bapak meyakinkan masyarakat yang masih ragu sebenarnya dengan program ini. Anggota rumah tangga Indonesia itu dibagi 5. Mulai dari miskin, rentan miskin, menuju kelas menengah, dan kelas atas. Nah, anggota rumah tangga kelas atas, itu anggotanya itu 2,84. Artinya apa? Jadi kalau ada 100 orang kaya, maka 84 keluarga anaknya 1. Oke. 16 keluarga anaknya 0. Sisi lain orang miskin itu anggota rumah tangganya 4,78. Jadi kalau ada 100 orang miskin, 78 keluarga anaknya 3. 22 keluarga anaknya 2. Nah, penduduk Indonesia bertambah 6 juta per menit, 3 juta per tahun. Sampai 2045 itu akan mencapai 324 juta. Masih 42 juta dari sekarang. Dengan pola pertumbuhan seperti itu, Mbak Diana sudah bisa memprediksi pertambahan penduduk Indonesia itu dari keluarga kaya atau dari keluarga miskin? Lebih banyak pasti dari keluarga miskin. Tentu dari keluarga miskin. Jadi pertumbuhan penduduk Indonesia itu akan bersandar pada populasi miskin yang rata-rata pendidikannya 9 tahun. Jadi miskin melahirkan miskin, miskin melahirkan miskin, miskin melahirkan miskin. Itu yang disebut dengan kemiskinan terstruktur. Itu yang akan menjadi penambah populasi Indonesia di 2045. Kalau kita tidak intervensi dari sekarang, kita bukan mendapatkan bonus demografi, tapi mungkin disaster demografi. Makanya Pak Presiden selalu mengatakan makan bergizi ini adalah langkah strategik kita. Betul. Itulah yang disebut dengan strategik itu. Kita harus mengintervensi 60-70% penduduk yang tidak pernah melihat gizi seimbang, yang tidak pernah mampu beli susu. Mbak Diana tahu kan, kalau sekarang kita kelebihan produksi ayam, kita kelebihan produksi telur. Satu sisi banyak anak yang kurang gizi. Kenapa? Karena tidak ada daya beli untuk menyerap ini. Ya, jadi satu sisi kelebihan, satu sisi kekurangan gizi. Nah, sekarang kita hadir di tengah-tengah untuk menyerap produksi yang kelebihan ini, menyalurkan kepada yang membutuhkan. Tapi ketika nanti, contoh ya, kalau kita sudah running 82,9 juta, satu hari saja, ayo kita makan telur. Dalam satu hari, kita butuh 82,9 juta butir telur dalam satu hari. Nah, itu kita mampu nggak menyediakan. Jadi, makanya kemudian kita lakukan bertahap,
tidak serempak gitu, supaya Menyeimbangkan saling menyeimbangkan produktivitas dengan kebutuhan. Oke, baik. Terima kasih atas Ya. waktunya sudah mengajak tim CNN Indonesia jauh-jauh. Sama-sama, bergabung ini nih. kesempatan yang luar biasa langka Sampai ini. ke sawah Iya. makan bareng. Terima kasih Kepala Badan Gizi Nasional, Sama-sama, Prof. Mbak Dadan Diani. Hindayana. Terima kasih sama-sama, Mbak banyak. Diani. Dan itulah usai sudah special interview saya bersama dengan Prof. Dadan Hindayana. Sampai jumpa di episode special interview selanjutnya.